Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Tuhan Yesus pasti memberkati kita ya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita sebaiknya berdoa, kita mengucap syukur dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, yang ada di dalam surga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau curahkan pada kami Tuhan, sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus sebentar lagi kamu akan memulai ibadah sekolah minggu di hari ini Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Berikan roh yang baik untuk kami Tuhan, berikan roh yang sungguh-sungguh untuk kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan pada hari ini? Mistika punya lagu baru nih hari ini. Siapa yang mau siap memuji Tuhan? Ada lagu baru. Lagunya keren, lagunya gampang banget. Nanti adik-adik belajar sama Mistika ya. Oke? Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti anak panah di tangan Farao. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku, jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk kemuliaanmu.
puji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji nama Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan, dan anak-anak tetap bersemangat, masih bersemangat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GBI Pahlawan. Nah, Miss Dina ingatkan, jangan lupa hari ini kita juga akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Melalui kolektan, kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh disiapkan kolektannya, dan sebelumnya Miss Dina akan ajak anak-anak untuk berdoa. Boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, bagi kehidupan orang tua kami, sehingga pada hari ini kami pun juga boleh memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Melalui kolektan ini Tuhan, biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, sehingga semuanya Tuhan sekali lagi boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati sehingga kami boleh senantiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kami boleh memperhatikan setiap firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan, kita sudah beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, Miss Dina mau tanya, siapa yang tahu tembok terbuat dari apa? Ya, tembok terbuat dari batu bata, dan itu sangat keras sekali. Dan siapa yang bisa menghancurkan tembok? Dengan teriakan atau dengan pukulan? Wah, tentunya itu sangat tidak mungkin, karena tembok itu begitu keras dan tidak mungkin kita dapat menghancurkannya. Tapi berbeda lagi dengan cerita yang satu ini. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita di Yosua 6 ayat 1 sampai yang kelima. Teman-teman bisa membaca ayat di sini, bisa juga membaca yang dari Alkitab teman-teman. Yeriko terletak di lembah Yordan, dan tembok ini mengelilingi Yeriko. Tingginya teman-teman tahu, tinggi dari tembok ini adalah 14 meter dan tebalnya itu 6 meter. Wow, begitu tinggi dan juga tebalnya ya. Dan tembok Yeriko ini terkenal sebagai benteng yang terkuat, kota yang terkuat dan tak terkalahkan. Orang-orang Kanaan di Yeriko ini, di dalam tembok Yeriko ini, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, dan bahkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah, begitu sedihnya Tuhan melihat orang-orang Kanaan di Yeriko ini. Tuhan tidak ingin bangsa Israel terpengaruh oleh mereka, terpengaruh oleh orang-orang Kanaan ini. Maka dari itu Tuhan ingin menghancurkan, meruntuhkan tembok Yeriko ini. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel untuk memimpin mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mengelilingi, mengedari tembok Yeriko ini 7 hari lamanya. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 mereka harus berkeliling 1 kali tanpa mengeluarkan suara. Jadi harus benar-benar diam, tidak ada suara sedikit pun. Dan para imam berjalan di depan mereka membawa tanduk sangkakala tanduk domba, dan berjalan di depan tabut Allah. Dan pada hari yang ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko ini sebanyak 7 kali. Dan para imam meniup sangkakala tanduk domba ini. Kemudian bangsa Israel bersorak dengan nyaring. Kemudian runtuhlah tembok Yeriko ini. Wah, mereka langsung bersorak kegirangan. Mereka bersuka cita demi nama Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati mereka, memberi mereka kemenangan. Nah, teman-teman, melalui ini semua bangsa Israel juga diingatkan untuk tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatannya.
Karena yang memberi kemenangan, yang memberikan keberhasilan adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Ya, seperti halnya teman-teman di rumah, ya. Ketika teman-teman menghadapi satu kesulitan, ingat bahwa Tuhan selalu menolong teman-teman di rumah. Ketika teman-teman sedang mengalami kesedihan, satu permasalahan, datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Hanya dengan ketaatan seperti bangsa Israel tadi. Mereka taat ketika mengedari atau mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara, mereka pun taat. Begitu juga dengan teman-teman. Teman-teman harus taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Larangan Tuhan jauhi, ya. Tuhan ingin teman-teman semuanya taat kepada Tuhan melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu, melalui guru-guru yang ada di sekolah. Tuhan ingin anak-anak taat kepada mereka. Itu kunci dari keberhasilan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ya teman-teman, seperti bangsa Israel mendapatkan kemenangan karena mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka taat pada perintah Tuhan, sehingga mereka mendapatkan keberhasilan. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan ingatkan untuk teman-teman senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami Tuhan, melalui bangsa Israel Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan Kau nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu, untuk kami boleh taat, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap kesulitan yang kami hadapi, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan beri kemenangan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah mereka Tuhan senantiasa boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mereka boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, studi Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berikan kepandaian kecerdasan buat setiap mereka Bapa. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah online ini. Setiap kami semua Tuhan, biarlah Tuhan berkat Tuhan, Tuhan nyatakan buat setiap mereka. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.